Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Udin Nulis bersama saya Ahmad Samsudin. Ini adalah video pertama dari materi mata kuliah e-learning untuk PAI ya, IAIN Kediri. Nanti semua materi yang ada nanti insya Allah saya akan bahas di playlist e-learning ini. Di sana juga Anda bisa menemukan berbagai macam tutorial terkait dengan pengelolaan e-learning, termasuk Moodle yang merupakan aplikasi e-learning di kampus kita. Baik, kita mulai saja. Di sini ini adalah pertemuan kedua yang mana pada pertemuan kemarin saya bagikan RPS dan learning curve-nya dengan berbagai macam topik yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Di sini kita akan bahas tentang e-learning dan perkembangannya yang merupakan pertemuan kedua. Oke, e-learning apa yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini? Yang pertama adalah pengertian e-learning, kemudian karakteristik e-learning, kemudian jenis e-learning, manfaat e-learning, dan ciri-ciri dan sejarah e-learning, yang mana nanti untuk bagian terakhir ini akan menjadi tugas yang harus Anda cari, seperti apa sejarah perkembangan e-learning baik di Indonesia maupun di negara maju. Pertama, pengertian e-learning. Apa itu e-learning? E-learning adalah sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dan siswa. Ini menurut Ardiansah 2013, yang mana menurut saya pengertian ini sekarang sudah berkembang jauh lebih luas ya. Jadi e-learning ini sebenarnya juga kita bisa bertatap muka namun tidak secara langsung. Kita juga bisa berinteraksi secara real time namun tidak secara langsung, secara fisik gitu. Jadi dengan pemanfaatan e-learning ini kita bisa sebenarnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa terbatas ruang dan waktu. Nah, pengertian yang lain, e-learning adalah proses belajar atau proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi, menurut Chandrawati 2010. E-learning memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah e-learning ini bersifat jaringan. Jaringan ini artinya internet ya. Jadi e-learning tidak akan bisa berjalan tanpa adanya internet. Jaringan ini membuatnya mampu secara cepat menyimpan, memunculkan kembali, mendistribusikan dan sharing pembelajaran dan informasi. Dengan adanya e-learning ini kita bisa dengan cepat memberikan atau mendelivery knowledge atau pengetahuan kepada siswa. Siswa juga bisa dengan cepat mengumpulkan tugas misalkan, atau bertanya secara langsung tanpa harus menunggu besok-besok dengan memanfaatkan internet. Nah, manfaat e-learning yang pertama, e-learning ini efisiensi biayanya tinggi ya. Jadi lebih efisien. Taruhlah misalkan ketika kita melaksanakan kuliah, kita harus datang ke kampus, kita harus bayar angkot, kemudian belum resiko di perjalanan, kemudian belum nanti ketika di kampus ada banyak biaya lain, listrik, kemudian LCD, proyektor, kemudian internet dan lain sebagainya. Yang mana secara efisiensi biaya ini dapat dipangkas dengan lebih rendah sehingga costnya bisa lebih murah. Dan pembelajaran e-learning ini sebenarnya sudah diterapkan juga untuk pembelajaran perkuliahan, kuliah terbuka ya, atau kampus terbuka atau UT, universitas terbuka. Jadi mereka sudah menggunakan e-learning karena memang lebih hemat biayanya. Yang kedua, dengan memanfaatkan e-learning ini kita bisa mendorong siswa untuk self learning atau
belajar mandiri. Belajar mandiri ini akan memberikan kesempatan bagi pembelajar secara mandiri dalam memegang kendali penuh atas keberhasilan belajarnya. Artinya apa? Artinya jika siswa kurang semangat dalam belajar atau kurang mau mengeksplor informasi yang ada di internet, informasi yang ada di e-learning, dan dia tidak mau belajar hal yang lebih dalam, maka juga dia dapatnya itu-itu saja. Dan sebaliknya, eee, siswa jika dia mau mengeksplor, mau mendalami resource yang ada di internet, ada banyak sekali yang bisa digali, sehingga potensinya juga bisa lebih dimaksimalkan. Jadi keberhasilan belajar tergantung sepenuhnya terhadap individu siswa tersebut. Selanjutnya ada paperless. Nah, otomatis ketika kita belajar menggunakan e-learning, tugas yang diberikan, tugas yang dikumpulkan itu bisa lebih mudah untuk dikumpulkan dengan tanpa menggunakan kertas, yang tentunya juga ini menghemat biaya juga. Ini juga lebih ramah lingkungan, lebih ramah terhadap eee, penggunaan kertas juga lebih berkurang begitu ya, paperless. Pun ada juga guru atau dosen yang mewajibkan siswanya dalam mengerjakan tugas itu dalam bentuk paper baru terus kemudian difoto. Nah, itu pilihan sih, tapi menurut saya dengan menggunakan learning ini kita memang bisa lebih hemat dalam penggunaan kertas. Kemudian daya serap materi siswa secara proporsional akan lebih tinggi. Kenapa? Karena misalkan ketika siswa kurang paham terhadap materi yang sudah dipelajari, dia bisa langsung me-replay materi yang sudah diberikan. Dia juga bisa langsung mengakses kembali jika berupa teks materi yang sudah dijelaskan. Jadi siswa bisa menangkap materi yang ada dengan lebih bagus. Selanjutnya kemudian manfaat e-learning ini adalah meningkatkan partisipasi aktif siswa. Otomatis ketika kita belajar menggunakan e-learning, siswa akan lebih aktif dalam mengumpulkan tugas misalkan, karena selalu akan ada cek terhadap dosen, apakah siswa sudah mengumpulkan atau belum, itu notifnya juga ada di e-learning. Dan selanjutnya juga kualitas materi, dosen harus membuat materi perkuliahan dengan lebih menarik, harus membuat materi dengan lebih menantang agar siswa tidak bosan. Karena secara otomatis siswa tidak bertemu langsung dengan dosennya atau dengan pengajarnya, yang bisa jadi mendorong siswa untuk malas dalam belajar. Yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi oleh pengajar. Nah, di sini mau tidak mau pengajar ini bisa jadi manfaat, juga bisa jadi kekurangan ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi otomatis jika ini dianggap sebagai manfaat, otomatis pengajar atau guru atau dosen harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar teknologi. Karena teknologi tidak terbatas oleh mereka yang mau, tapi teknologi harus dikuasai oleh semua pembelajar jika ingin memanfaatkan e-learning dengan lebih baik. Kelebihan e-learning menurut Sujana 2015, yang pertama, e-learning ini adalah fleksibel, yang mana fleksibel ini anyone, anywhere, anytime, bisa diakses oleh siapapun, yang mana ini tergantung juga hak akses yang diberikan ya. Kemudian anywhere bisa diakses dimanapun asalkan ada internet, dan anytime kapanpun asalkan sistemnya dibuka. Kenapa saya katakan begitu? Karena bisa jadi e-learning yang ada sistemnya dibatasi, kemudian aksesnya juga dibatasi. Itu makanya ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Kecuali Google. Kalau Google Anda bisa akses anywhere, anytime, dan diakses oleh siapapun. Yang nomor dua adalah kecepatan atau delivery knowledge-nya lebih cepat bagi dosen atau guru untuk menyampaikan materi pembelajaran, dan bagi siswa untuk mengumpulkan tugas, dia akan lebih cepat dalam mengumpulkan tugasnya. Misalkan tugas dikumpulkan jam 2 sampai jam 12 malam. Kalau menyukai tantangan, siswa bisa mengumpulkan jam 11 lebih 55 menit atau lebih gitu ya, mendekati karena menyukai tantangan.
Interaktivitas tinggi artinya di dalam e-learning ini ada banyak sekali menu-menu atau modul yang bisa dimanfaatkan sehingga siswa tidak melulu membaca teks. Siswa juga bisa mengerjakan tugas misalkan atau kuis secara interaktif, secara lebih menarik. Siswa juga bisa bertanya secara langsung, baik itu melalui teks atau melalui video. Dan guru juga bisa secara langsung menilai. Ketika guru selesai menilai, dia juga bisa langsung dilihat hasil nilai itu terhadap oleh siswa. Kemudian visualisasi melalui berbagai kelebihan dari masing-masing media. Nah, ini tergantung dari kreativitas guru ya. Kalau guru dia kreatif, dia bisa juga membuat video pembelajaran dengan lebih menarik. Dia juga bisa membuat media pembelajarannya berupa animasi atau audio dan lain sebagainya. Kemudian kekurangan. Nah, dengan berbagai macam kelebihan itu pun tidak mungkin tidak ada kekurangan ya. Jadi e-learning ini beberapa kekurangan yang ada, yang pertama adalah interaksi langsung berkurang. Nah, ketika pengajar dan pembelajarnya kurang berinteraksi, otomatis keterikatan batin antara guru dan murid juga saya kira akan berkurang. Seperti sekarang ini saya menghadapi Anda, dalam arti yang saya lihat adalah laptop dan kamera gitu ya. Dan saya tidak bisa melihat ekspresi kalian secara langsung. Itu saya kira juga merupakan kekurangan karena bagaimanapun kita juga perlu mengenal siswa kita, dan bagaimanapun juga saya rasa penting juga untuk membangun keterikatan. Kemudian yang kedua, aspek sosial dan akademik cenderung terabaikan. Otomatis juga misalkan ketika pembelajaran menggunakan synchronous learning atau pembelajaran mode video gitu ya, sangat mungkin terjadi kita tidak secara seperti itu. Selanjutnya proses belajar cenderung ke arah pelatihan. Nah, ini memang tidak semua pembelajaran e-learning ini cocok ya digunakan. Bisa jadi untuk pembelajaran yang bersifat discuss atau pembelajaran yang bersifat sharing knowledge, analytic knowledge itu kurang tepat disampaikan menggunakan e-learning. Karena memang paling nyaman kita langsung bertemu bertatap muka. Selanjutnya adalah kekurangan dari e-learning adalah learning curves yang tinggi untuk menguasai pembelajaran berbasis ICT. Ini untuk guru dan dosen yang dalam tanda kutip kurang menguasai pembelajaran, dia harus belajar lebih, dia harus menguasai berbagai macam teori-teori teknologi untuk membuat materi e-learning menjadi lebih bagus. Nah, ini bisa jadi kendala juga. Yang terakhir adalah kendala jaringan atau kendala internet. Tergantung dari daerahnya, tergantung dari kapasitas bandwidth yang ada. Kalau misalkan daerah itu tidak masih terpelosok atau tidak terjangkau oleh internet, otomatis pembelajaran bisa sangat terganggu. Jenis e-learning dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sinkronus dan yang kedua adalah asinkronus. Apa itu pembelajaran sinkronus? Pembelajaran sinkronus itu berasal dari kata sinkron atau synchronize atau bersamaan. Artinya siswa dan murid bertemu secara waktu yang bersamaan walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Dan hal ini memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik secara online. Synchronous training merupakan gambaran dari kelas nyata namun bersifat maya atau virtual. Contoh dari synchronous learning ini adalah penggunaan Google Meet atau penggunaan Zoom, ini bagian dari synchronous learning. Dan yang kedua adalah asynchronous learning. Artinya pembelajaran ini tidak terjadi pada waktu yang bersamaan. Peserta didik bisa mengambil waktu pembelajaran yang berbeda dengan pendidik dalam memberikan materi. Nah, seperti yang saya lakukan ini
Ini adalah salah satu bentuk asynchronous learning. Pembelajar dapat dilaksanakan dalam bentuk bacaan, kemudian animasi, video, simulasi, game edukatif, tes, kuis, dan pengumpulan tugas. Contohnya yang contoh secara umum asynchronous learning adalah penggunaan e-learning Moodle, Edmodo, kemudian Google Classroom, YouTube, dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh asynchronous learning. Nah, syarat e-learning yang pertama, sebuah e-learning dikatakan berhasil itu jika dia pertama adalah personal. Dia diakses oleh individu masing-masing, tidak harus berkelompok. Kemudian e-learning yang bagus itu harus cepat, karena kalau e-learning itu lambat atau lemot itu sangat mengganggu pembelajaran. Yang ketiga adalah simple. Simple ini siswa dan guru bisa mudah mengoperasikan aplikasi di dalam e-learning. Fungsi e-learning ada 3. Yang pertama adalah sebagai suplemen atau tambahan. Sebagai suplemen ini artinya e-learning digunakan hanya sebagai tambahan saja, yang mana pembelajaran secara offline atau di luar jaringan atau luring itu tetap dilaksanakan, dan sebagai penunjangnya menggunakan e-learning. Yang kedua adalah sebagai komplemen atau pelengkap. Jika sebagai pelengkap, e-learning ini berjalan namun tidak wajib. Jadi pembelajaran sepenuhnya masih digunakan secara offline gitu ya. Dan yang terakhir adalah sebagai substitusi atau sebagai pengganti. Ini yang sekarang terjadi ketika pandemi COVID-19, pembelajaran offline ditiadakan, semuanya diganti menjadi pembelajaran daring, yang artinya penggunaan e-learning full dimanfaatkan secara utuh. Berarti ini sebagai substitusi. Oke, terakhir adalah tugas yang saya sampaikan, karena ada beberapa hal yang belum tercover dalam materi ini. Yang pertama, silahkan Anda buat materi atau makalah yang membahas tentang LMS, Learning Management System, kemudian LCMS, Social Learning Network, dan jelaskan juga konsep atau perbedaan dari distance learning, computer based test, dan blended learning. Silahkan Anda cari di internet secara luas, Anda resume, dan Anda kumpulkan dalam bentuk makalah. Dan terakhir juga galilah sejarah perkembangan e-learning yang ada di Indonesia dan yang ada di dunia. Jangan lupa untuk menyertakan referensi atau sumber dari materi yang sudah Anda dapatkan. Bisa berupa footnote atau juga body note. Pengumpulan tugas dikumpulkan melalui e-learning kampus yang nanti saya posting ya di hari Selasa. Jangan lupa untuk melakukan presensi dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 sore. Dan terakhir, terima kasih. Semoga kita tetap sehat selalu. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.